Pernah tidak kamu membayangkan sebuah ruang perawatan rumah sakit penuh dengan mesin-mesin besar yang berbunyi bip-bip secara monoton? Tapi pasien yang terbaring di sana bukan orang tua, melainkan anak-anak. Anak-anak yang seharusnya berlarian di taman, tapi malah harus terikat selang selama berjam-jam. Itu gambaran yang mengerikan, tapi sayangnya, itu realitas yang semakin sering kita lihat belakangan ini. Dulu, kalau kita bicara soal gagal ginjal atau cuci darah, bayangan kita pasti tertuju pada lansia atau orang dewasa dengan riwayat diabetes puluhan tahun. Tapi sekarang, trennya bergeser drastis. Anak-anak, bahkan balita, mulai mengisi statistik ini. Itu yang membuat saya merinding. Rasanya seperti ada pembunuh senyap yang mengintai anak-anak kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah organ tubuh manusia berevolusi menjadi lebih lemah, atau lingkungan kita yang menjadi terlalu beracun buat mereka? Tubuh manusia tidak berubah secepat itu. Jadi, jawabannya pasti ada pada lingkungan dan gaya hidup. Ginjal itu, bayangkan saja, seperti filter air di rumahmu. Tugasnya menyaring racun. Kalau filter itu dirancang untuk menyaring air keran biasa, tapi setiap hari kamu paksa menyaring lumpur pekat, minyak jelantah, dan limbah kimia, apa yang terjadi? Jebol. Nah, lumpur inilah yang tanpa sadar kita masukkan ke tubuh anak-anak kita setiap hari. Lumpur ini metafora yang menarik. Jadi kita bicara soal apa yang mereka makan dan minum. Karena jujur saja, kalau saya ke minimarket, rak-rak itu penuh dengan kemasan warna-warni yang sangat menggoda anak kecil. Tepat sekali. Mari kita bedah penyebab utamanya. Secara umum, gagal ginjal pada anak dibagi dua, akut dan kronis. Kalau yang akut, itu terjadi tiba-tiba. Ingat kasus keracunan obat sirup yang sempat heboh? Itu contoh gagal ginjal akut karena intoksikasi atau racun. Ginjal kaget, shutdown seketika. Tapi yang lebih menakutkan sebenarnya adalah yang kronis, yang perlahan-lahan menggerogoti. Dan musuh terbesarnya seringkali ada di dalam kulkas kita sendiri, gula dan garam. Tunggu, gula. Saya tahu gula bikin gigi berlubang atau diabetes, tapi ginjal apa hubungannya? Hubungannya sangat erat. Begini, konsumsi gula berlebih, terutama dari minuman kemasan, teh manis, boba, soda. Itu memicu obesitas dan diabetes tipe 2 pada anak. Dulu, diabetes tipe 2 itu penyakit orang tua. Sekarang anak SD pun bisa kena. Ketika gula darah tinggi, darah menjadi kental. Ginjal harus bekerja ekstra keras untuk memfilter darah yang kental itu. Lama-kelamaan, unit penyaring terkecil di ginjal yang disebut glomerulus itu rusak. Rusak permanen. Jadi, memberikan minuman manis setiap hari ke anak itu sama saja dengan memaksa ginjal mereka bekerja lembur tanpa istirahat? Betul. Dan jangan lupa soal garam atau natrium. Anak-anak zaman sekarang sangat akrab dengan makanan ultraproses. Keripik, sosis instan, mie instan, nugget. Itu semua bom natrium. Natrium menahan air dalam tubuh, menaikkan tekanan darah. Ya, anak kecil bisa punya darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini menghantam dinding pembuluh darah ginjal. Jadi, ginjalnya dipukul dari dua arah. Dari gula yang bikin darah kental, dan dari garam yang menaikkan tekanan pompanya. Ini ironis sekali. Seringkali orang tua memberikan makanan-makanan itu sebagai hadiah atau wujud kasih sayang. Nih, karena kamu anteng, mama belikan coklat atau keripik. Ternyata kasih sayang itu bisa jadi racun kalau tidak dikontrol. Itu paradoks pola asuh modern. Kita ingin membahagiakan anak secara instan, tapi dampaknya jangka panjang. Selain makanan, ada juga faktor lain yang sering diabaikan. Kurang minum air putih. Anak-anak sekarang lebih sulit disuruh minum air putih karena lidah mereka sudah terbiasa dengan rasa manis yang kuat. Akibatnya, dehidrasi kronis. Ginjal butuh air untuk membilas racun. Kalau airnya kurang, racunnya mengendap. Jadi batu ginjal atau merusak jaringan. Oke, itu dari sisi gaya hidup. Tapi, bagaimana dengan faktor yang tidak bisa dikontrol? Maksud saya, ada tidak anak yang memang bakat sakit ginjal dari lahir? Ada. Dan ini porsi yang cukup besar juga. Kelainan bawaan atau kongenital. Misalnya, struktur saluran kemihnya tidak sempurna sejak lahir, sehingga urin yang harusnya keluar malah balik lagi ke ginjal.
reflux. Ini bisa merusak ginjal pelan-pelan tanpa gejala yang jelas sampai kondisinya sudah parah. Makanya, deteksi dini itu krusial. Nah, itu dia, deteksi dini. Ginjal kan letaknya di dalam, kita tidak bisa lihat. Apa tanda-tandanya? Apakah harus menunggu sampai anak mengeluh sakit pinggang? Kalau sudah sakit pinggang parah, biasanya itu sudah telat. Ginjal itu organ yang sangat tabah. Dia tidak akan mengeluh sampai fungsinya turun drastis. Mungkin tinggal 15-20%. Tapi ada tanda halus. Perhatikan pipisnya. Apakah volumenya berkurang drastis? Atau warnanya keruh, berbusa, atau malah kemerahan seperti air cucian daging? Berbusa, itu tandanya apa? Urin berbusa yang tidak hilang. Saat disiram bisa jadi tanda kebocoran protein. Saringan ginjalnya sudah bocor. Jadi protein yang harusnya diserap tubuh malah terbuang. Selain itu, lihat fisiknya. Apakah matanya bengkak saat bangun tidur? Atau kakinya bengkak? Anak terlihat pucat, lesu, gampang lelah, padahal tidak habis olahraga berat. Itu tanda-tanda racun sudah menumpuk di darah karena ginjal gagal membuangnya. Mendengar ini rasanya menakutkan, tapi sekaligus membuka mata. Kita bicara soal gagal ginjal, tapi rasanya kita sedang bicara soal hilangnya masa depan. Kalau seorang anak sudah harus cuci darah, bagaimana kualitas hidup mereka ke depannya? Itu pertanyaan berat. Secara medis, teknologi cuci darah, hemodialisis, atau CAPD, cuci darah lewat perut, sudah canggih. Mereka bisa tetap hidup, bisa sekolah. Tapi hidup mereka berubah total. Mereka tidak bisa bebas makan minum, harus disiplin obat, pertumbuhan fisik sering terhambat, dan ada beban psikologis yang besar. Bayangkan teman-temannya main bola, dia harus ke rumah sakit seminggu 2 kali. Belum lagi beban biaya bagi keluarga. Jadi pencegahan adalah satu-satunya jalan yang masuk akal ya, tidak ada tawar-menawar. Mutlak. Dan pencegahannya bukan rocket science. Kembali ke dasar. Back to basics. Ajarkan anak minum air putih sebagai standar. Bukan minuman berwarna. Batasi makanan kemasan. Dan satu lagi yang penting, jangan sembarangan memberi obat. Ah, bener, kebiasaan orang kita dikit-dikit beli obat di warung tanpa resep dokter. Betul, obat pereda nyeri, NSAID, atau antibiotik yang diminum sembarangan dalam jangka panjang itu nefrotoksik, beracun bagi ginjal. Kalau anak demam sedikit, jangan panik dan langsung bombardir dengan obat kimia kalau tidak perlu sekali. Kompres dulu, istirahat dulu. Ginjal anak itu masih berkembang. Jangan dipaksa kerja rodi memetabolisme obat-obatan yang tidak perlu. Sepertinya kita sebagai orang dewasa harus merenung. Kesehatan anak bukan hanya soal takdir, tapi akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari di meja makan dan di kotak obat. Sepakat. Kita sering berpikir investasi terbaik buat anak itu, pendidikan, les ini itu, tabungan emas. Padahal, investasi paling mahal dan paling berharga adalah organ tubuh mereka yang sehat. Tanpa ginjal yang sehat, semua tabungan dan prestasi itu tidak akan bisa dinikmati dengan maksimal. Kesehatan adalah investasi yang sering kita lupakan sampai kita kehilangannya. Kutipan klise, tapi terasa sangat nyata dalam konteks ini. Benar. Dan menjaga ginjal anak itu sebenarnya adalah bentuk perjuangan melawan arus zaman. Melawan iklan minuman manis, melawan kemudahan makanan instan. Itu butuh usaha sadar dari orang tua. Luar biasa. Diskusi ini benar-benar menampar saya untuk lebih teliti lagi melihat apa yang masuk ke tubuh keluarga. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pesan kunci atau filosofi terakhir yang ingin kamu sampaikan? Sederhana saja. Cintai ginjal anakmu dengan memberinya pekerjaan yang ringan. Biarkan dia menyaring air putih yang segar dan nutrisi alami. Jangan siksa dia dengan sampah industri. Tubuh anakmu adalah rumah yang akan dia tinggali seumur hidup. Pastikan fondasinya kokoh mulai dari sekarang. Pesan yang sangat kuat. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Ini bukan topik yang ringan, tapi sangat penting untuk didengar oleh setiap orang tua, kakak, atau siapapun yang peduli pada generasi masa depan. Sama-sama. Semoga ini bisa jadi alarm bangun tidur bagi kita semua.
pastinya. Nah, bagi teman-teman pendengar yang merasa episode ini bermanfaat, atau mungkin kalian punya pengalaman terkait topik ini, jangan diam saja. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Betul sekali. Silakan tulis di kolom komentar, apa langkah kecil yang akan kalian ubah mulai hari ini demi kesehatan ginjal keluarga? Diskusi kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain loh. Dan jangan lupa, dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan topik-topik kesehatan yang tajam dan mendalam seperti ini. Jadi, pastikan kalian tekan tombol like, share episode ini ke grup keluarga atau teman-teman arisan, karena informasi ini bisa menyelamatkan nyawa, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap sadar, dan jaga ginjalmu. Sampai jumpa.